Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi wa rafa'a qadra asfiyaihi wa tayyaba asraral qasidin bitibi sanaihi wa saqa arbaba muamalatihi min ladhizi munajatihi syaraban azbal mazaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Saudaraku sekalian jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, salah satu sifat mulia Rasulullah adalah sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat tadi ada 4 sifat dan karakter mulia yang agung dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tergambar pada ayat azizun, harisun, raufun dan rahimun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, maksud dari azizun yang memiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal-hal pahit lain yang dirasakan umat Islam juga dirasakan oleh Nabi Muhammad. Beliau merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang beliau miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir Khawatir Juz 1 halaman 593. Ketika semua umat manusia dikumpulkan di mahsyar, yaitu di tempat terkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur, saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan belum kunjung selesai. Di saat yang bersamaan, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada para nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri. Jemaah Jum'ah, akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, beliau justru bersujud kepada Allah dengan berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Sambil menangis. Melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud, Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis.
Saudaraku sekalian, seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah di balik keinginan dalam sujud dan tangisannya. Beliau menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah, Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah lalu berkata kepada Jibril, "Faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka." Maka katakanlah, sungguh kami, Allah maksudnya, akan membuatmu ridho dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah, serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Keinginannya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya yang beliau lewati. Misalnya ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selain sifat luhur yang telah disebutkan dalam diri Rasulullah, juga terdapat sifat yang sangat mulia. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selain sifat luhur yang telah disebutkan dalam diri Rasulullah, juga terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan, qila ra'ufun bil muti'ina rahimun bil muznibina. Dikatakan bahwa Rasulullah penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sifat mulia Rasulullah yang harus kita teladani bersama, yang tergambar dalam surat At-Taubah tadi, merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki diri. Oleh karena itu, pada kesempatan sholat Jumat ini, mari kita mulai berbenah diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara meneladani sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa, karena sesungguhnya dalam bertakwa akan berimplikasi dalam sikap laku taat terhadap syariat dan menghindari dari maksiat. Sesungguhnya syariat bawaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diragukan lagi. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan tidak setiap harapan manusia dapat tercapai. Kadang berhasil, kadang gagal, kadang sukses, kadang kurang beruntung. Umumnya orang akan kecewa bila harapan atau keinginannya tak tercapai. Tapi bagi seorang muslim sebenarnya, bagaimana sikap terbaik ketika harapannya tak tercapai?
Saudaraku sekalian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menyatakan, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah kemudian menghalangimu darinya, dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah kemudian ia memberimu anugerah yang lain. Menurut Imam Ibnu Athaillah, anugerah yang sebenarnya dan patut disyukuri adalah anugerah memeluk agama Islam sebagai nikmat yang sangat hakiki. Segala pemberian yang Allah berikan tidak ada yang dapat menandingi anugerah keislaman seseorang. Orang yang masih memeluk agama Islam berarti masih menikmati anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hikmah di atas, Imam Ibnu Athaillah seakan hendak menyampaikan terkadang Allah memberikan sesuatu yang dianggap baik menurut pikiran manusia, namun tanpa disadari pemberian itu sebenarnya menghalangi dirinya dari taufik dan hidayah untuk semakin dekat kepadanya. Apalah artinya terpenuhi semua harapan sementara cahaya Islam dan iman di hati justru padam. Saudaraku sekalian, namun yang sering terjadi adalah manusia sulit memahami hakikat anugerah yang diberikan Allah. Ketika harapannya tidak sesuai kenyataan, betapa banyak manusia yang sering menyalahkan takdir, seolah Allah tidak adil kepadanya. Padahal jika mau memahami, semestinya ia akan sadar bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan maupun yang Allah halangi darinya merupakan kebaikan yang hakiki baginya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmahnya, mata fatahalaka babul fahmi fil man'i adal man'u ainal ta'. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari suatu anugerah, maka penolakan Allah itu pun berubah menjadi anugerah yang sebenarnya. Kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah di atas terkonfirmasi oleh ayat Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, karenanya orang-orang pilihan yang telah mencapai derajat makrifat billah sering merasa takut ketika ia menerima anugerah Allah. Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubitu. Orang-orang arif billah lebih takut ketika diberikan kelapangan daripada diberikan kesempitan. Karenanya terpenuhinya semua harapan merupakan kebahagiaan dan seakan menjadi nikmat yang sangat besar. Namun semua itu justru menakutkan bagi orang-orang arif billah. Kenapa demikian? Sebab bagi mereka dalam keadaan sempit, orang yang dekat kepada Allah akan lebih tenang dan lebih tentram menjalankan semua perintahnya. Sedangkan dalam keadaan semua keinginan terpenuhi, orang akan berpotensi sombong dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam menyikapi kelapangan dan kesempitan hidup, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzuha biwujudil farhi wal qabdu la hazzha li nafsi fihi. Artinya dalam kelapangan hidup, nafsu manusia ikut ambil bagian sebab adanya rasa gembira, sedangkan dalam kondisi sempit nafsu manusia tidak ikut ambil bagian. Begitulah kelapangan
ia bisa menjadi faktor yang menumbuhkan kecenderungan nafsu untuk melupakan Allah yang memberikan anugerah. Orang yang lapang cenderung memanjakan dirinya dengan segala sesuatu yang diinginkan. Sikap memanjakan diri inilah yang terkadang menjadi penyebab orang lalai, seolah saat demikian kewajiban agama menjadi beban dan ibadah pun dilakukan dengan hati gundah, tidak ikhlas. Dalam kesempatan lain, Syekh Ibnu Ajibah mengibaratkan manusia seperti anak kecil yang masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa, yang menginginkan manisan atau permen beracun. Fakullama batasa as-sabiyyu lidzalika ta'am raddahu abuhu fasabiyu yabki alaihi li'adami ilmihi wa abuhu yarudduhu bil qahri liwujudi ilmihi. Artinya ketika si anak mengambil makanan beracun, sang ayah menolaknya, maka si anak menangisinya karena ketidaktahuannya, sedangkan sang ayah menolaknya secara paksa karena tahu ada racunnya. Begitulah gambaran hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan anugerah dan harapan. Manusia tak ubahnya seperti anak kecil yang masih lugu dan sangat polos, sementara Allah menghalangi berbagai harapan dan keinginannya karena bahaya yang tidak diketahuinya. Penilaian akhir yang paling baik dalam hidup adalah ketika sesuai dengan kehendaknya. Sangat mungkin segala anggapan baik yang manusia wacanakan justru merupakan keburukan yang tidak Allah inginkan. Tidak ada hal yang lebih baik atas semua kejadian yang menimpa manusia melainkan dengan mempelajari dan menggali hikmah demi meraih keridhoannya, sebab setiap ketentuan Allah selalu beriringan dengan kebijaksanaan. Kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna syamma fid dasani. Betapa banyak kenikmatan justru berujung pada kematian karena orang tidak menyadari bahwa racun yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati, selalu bersyukur atas apa yang kita terima di dunia ini. La in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu bersyukur maka akan kutambahi nikmatmu. Ayat Allah di atas sudah terpampang nyata bahwa Ia akan menambah nikmatnya jika kita mau bersyukur. Bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas waktu luang yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana dalam hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghdurun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa banyak dari kita yang sering acuh atas kesehatan yang kita miliki. Kita sering lupa kepada zat pemberi kekuatan jasmani, dan barulah saat ditimpa sakit kita memanggil namanya, meminta ampun dan tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan waktu luang yang sering kita sia-siakan, bukannya kita pergunakan untuk melakukan ibadah,
hal-hal bermanfaat lainnya malah kita pergunakan untuk bermaksiat dan hal-hal yang tiada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai lagi kita mengulang-ulangi kesalahan kita di kemudian hari. Syukur kita ini juga tidak hanya tertuju pada nikmat, tapi syukur yang sering kita lupakan juga kepada musibah. Musibah merupakan sentilan dari Allah agar kita ingat kepadanya. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur meskipun sedang ada musibah atau tanpa musibah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hal-hal itulah yang membawa kita kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita kufur terhadap nikmat yang diberikan, maka siap-siap saja akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Akhir-akhir ini ada beberapa kelompok yang ingin menjauhkan masyarakat agar jauh dari ketuhanan, hingga membuat banyak masyarakat kufur nikmat. Jikalau itu merambah ke sendi-sendi masyarakat, maka bersiaplah akan siksa dari Allah, seperti halnya kaum-kaum zaman dahulu yang telah diperingatkan oleh Allah dalam sebuah ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 96. Pada ayat sebelumnya Allah menerangkan kaum yang tidak ingin mendekat dengan Allah karena perbuatan mereka yang tidak diridhoinya, maka tertimpalah musibah tiap-tiap penduduknya. Andaikan penduduk kampung beriman dan bertakwa, pasti Allah akan membuka berkah dan kebaikan yang bertambah terus. Coba kita lihat sejarah di zaman dahulu. Penjajah datang ke Indonesia atas nama VOC, bukan menggali emas sebetulnya tujuannya, namun bukannya emas yang mereka peroleh, akhirnya hanya rempah-rempah yang mereka jual belikan yang memiliki daya saing rendah. Itulah karena mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Padahal orang-orang Samarkand yang datang ke Indonesia menemukan emas. Itulah bukti nyata bahwa orang-orang yang rakus, tak mau bersyukur seperti VOC, pasti tak mendapatkan apa-apa. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa syukur yang tinggi dan terus-menerus terpupuk, karena tak banyak dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana penggalan ayat, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Menangis ketika terjadi musibah bukan berarti tidak menerima terhadap takdir yang Allah berikan. Karena Rasulullah sendiri menangis ketika putranya Sayyid Ibrahim meninggal. Kemudian
beliau ditanya oleh para sahabat perihal tangisannya atas kematian putranya. Nabi menjawab bahwa menangis saat itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه wallahu bikulli syai'in alim. Hadirin saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua larangan, menambah ibadah, menguatkan keimanan dan memantapkan keyakinan kepadanya. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, implementasi ketakwaan tidak hanya ibadah sholat, berzikir dan ibadah-ibadah lainnya, namun bisa dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya adalah dengan bersabar ketika Allah memberikan suatu musibah, karena sejatinya semua musibah yang menimpa manusia merupakan bagian dari ketentuannya yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku sekalian, ketabahan hati, kesabaran dan kesadaran diri bahwa semua yang terjadi adalah takdir dari Allah merupakan satu-satunya cara yang paling ideal untuk bisa menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan bersabar, seseorang akan menyadari bahwa semua musibah yang menimpanya adalah bagian dari kepastian yang sudah tertulis. Imam Ibnu Katsir Ad-Dimishqi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah siapa saja yang mendapat musibah dari Allah, kemudian ia menyadari bahwa semua sudah menjadi kepastiannya, memasrahkan semua itu pada takdirnya, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, mengangkat derajatnya, memberikan pahala, dan akan mengganti segala sesuatu yang hilang darinya dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa bersabar tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah, ia juga akan mendapatkan ampunan darinya, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, wala in adzaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu laya'usum kafur wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra masathu layaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illa alladzina sabaru wa 'amilus sholihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
yang artinya dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia kemudian kami mencabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jamaah Jumat saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan sabar atas suatu musibah bukan berarti tidak merasakan rasa sakit yang menimpanya, bukan pula dengan cara senang atas musibah yang menimpanya, karena hal itu tidak mungkin terjadi pada manusia. Sabar atas musibah adalah dengan cara mengontrol diri sendiri agar tidak menampakkan sebuah kegelisahan. Hal ini sebagaimana yang katakan Imam An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya, laisa sabru alla yajidal insanu alamal makruh fa innahu ghairu mumkinin wa innamas sabru alal musibati huwa hablun nafsi ala tarki izharil jaza'. Sabar atas suatu musibah bukan berarti tidak merasakan sakitnya musibah yang tidak disenangi, karena hal itu tidak mungkin. Sabar atas musibah adalah kemampuan untuk mengontrol diri sendiri agar tidak larut dalam menampakkan kegelisahan. Menurut Imam An-Naisaburi, menangis ketika terjadi musibah bukan berarti tidak menerima terhadap takdir yang Allah berikan, karena Rasulullah sendiri menangis ketika putranya Sayyid Ibrahim meninggal. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat perihal tangisannya atas kematian putranya. Nabi menjawab bahwa menangis saat itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Kemudian beliau bersabda, al-ainu tadma'u wal qalba yahzanu wa la taqulu illa ma yarda rabbuna, yang artinya mata menangis, hati bersedih, dan kami Rasulullah tidak berkata kecuali perkataan yang diridhoi oleh Tuhan kami. Demikianlah khutbah. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Yakni dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang telah ditentukan oleh agama, sehingga tidak melenceng dan tersesat ke jalan yang tidak benar. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan, medan terjal yang harus terus kita daki hingga medan menurun dan mendatar. Tak boleh membuat kita terlena,
perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan, dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah perjalanan yang panjang, kita haruslah menyempatkan diri, berhenti, istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri atau introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan mengecas semangat hidup melalui introspeksi diri. Yang pertama adalah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan mengintrospeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan, apakah manfaat atau mudarat, atau apakah semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, al-yawma akhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yasin 65. Yang kedua, saudaraku sekalian, adalah upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik, dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Manfaat yang ketiga, saudaraku sekalian, adalah momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih hati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami adalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Manfaat yang keempat, saudaraku sekalian, adalah memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau orang yang celaka. Al-Hadis riwayat Al-Hakim. Manfaat yang kelima, saudaraku sekalian, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri. Kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita berada pada ujung tahun dan akan memasuki tahun baru yang menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati dan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan juga hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, agar kita tergolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak mengkufuri atas nikmat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Berbicara ampunan, ada 2 perkara yang membuat kita layak masuk surga. Yang pertama adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah, tidak ada yang selamat dari api neraka dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga saya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menaungiku dengan ampunan dan rahmatnya. Dengan 2 hal itu kita layak dan pantas untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Adam dikeluarkan dari surga, Adam mohon ampun kepada Allah dan meminta kepada Allah 2 hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzolimi diri kami. Adam membuat pengakuan atas kesalahan yang dilakukannya. Dia tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Walaupun kita tahu ceritanya bagaimana Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu digoda oleh iblis dengan segala tipu daya dan bujuk rayunya, sehingga Adam mendekati pohon yang dilarang untuk didekati, memetik buahnya dan memakannya. Adam tidak melemparkan kesalahan kepada iblis. Adam memberikan contoh kepada kita semua bahwa kalau kita berbuat salah, maka akuilah kesalahan itu dan ucapkanlah Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami telah menzolimi diri kami. Karena berbuat dosa itu hakikatnya adalah menzalimi diri sendiri. Saudaraku sekalian, ini pelajaran pertama. Jangan suka melemparkan kesalahan kepada orang lain, mencari kambing hitam, seolah-olah kita ingin lepas dari kesalahan itu, seolah kita ingin mengatakan saya sebenarnya tidak salah, padahal sebenarnya salah itu percuma. Allah minta pengakuan kita atas dosa, dan itu juga yang kita sebutkan di dalam Sayyidul Istighfar.
Kita harus mengakui bahwa kita telah berbuat salah atau dosa. Tidak usah mencari kambing hitam ataupun menyalahkan atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Selanjutnya Adam berdoa, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi, yaitu rugi tidak bisa kembali ke surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Adam dari surga karena satu kesalahan. Sama halnya iblis yang dikeluarkan dari surga karena melakukan satu kesalahan. Dengan satu kesalahan ini layak dan berhak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan keduanya dari surga. Bagaimana kita dengan makhluk yang banyak melakukan kesalahan, makhluk yang banyak berbuat dosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Adam dan iblis hanya melanggar satu hukum, lalu kita melanggar banyak hukum. Pertanyaannya kepada diri kita sendiri, layakkah kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban sebenarnya adalah tidak layak. Kalau Allah tidak mengampuni, maka itu yang diminta Adam kepada Allah. Adam melupakan iblis yang mungkin menjadi biang kerok semua itu, dan Adam fokus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menerima taubatnya Adam. Di sini ada menyebutkan dua hal. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, ada meminta ampunan dan rahmat. Beruntung kita anak Adam, bapak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita anak keturunannya mempunyai kesempatan untuk kembali ke surga. Kalau Adam tidak minta ampun, maka padamlah kita. Mungkin kita tidak bisa kembali ke surga. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Adam melupakan dendam ataupun kemarahannya kepada iblis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa urusan masuk surga itu ada dua hal yang menentukan. Yang pertama adalah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada satu saja dosa yang Allah tidak ampuni, maka kita tidak berhak masuk surga, seberapapun banyak amal yang sudah kita kerjakan. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka karena hal yang kecil, sepele, remeh, mungkin dianggap sesuatu yang tidak ada. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Begitu mahalkah seekor kucing itu sehingga harus masuk neraka dan gagal masuk surga gara-gara seekor kucing? Masalahnya adalah Allah tidak mengampuni dia, bukan terletak pada kucingnya. Ada pula yang masuk neraka gara-gara mengganggu tetangga dengan lisannya, dan wanita adalah wanita yang banyak beribadah atau beramal. Dia sholat malam dan puasa di siang hari, tapi dia punya kesalahan yang Allah tidak ampuni, yaitu dia mengganggu tetangga dengan lisannya. Ada lagi seorang yang masuk neraka gara-gara ucapan, Allah tidak mengampuni kamu. Itu dia katakan kepada saudaranya yang berbuat dosa. Allah murka dengan ucapan itu. Allah tidak ampuni dia, dan Allah justru melemparkannya ke dalam neraka. Padahal dia adalah seorang ahli ibadah, sementara saudaranya itu suka berbuat dosa. Tapi Allah ampuni dan rahmati saudaranya itu. Lalu Allah katakan, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Sementara yang rajin ibadah ini Allah lemparkan ke neraka karena satu kesalahan ucapan yang kata Abu Hurairah, sungguh demi Allah yang jiwa Abu Hurairah yang berada dari tangannya, dia telah mengatakan satu perkara yang menghancurkan dunia dan akhirat. Gara-gara satu kesalahan, kalau tidak Allah ampuni, maka kita tidak layak untuk masuk surga. Seperti bapak kita Adam diusir dari surga karena satu kesalahan. Maka sungguh-sungguhlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nasib kita sangat bergantung kepada ampunan Allah.
Apalagi kita ini makhluk yang banyak berbuat dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan hari terakhir kita di dunia ini. Kapan kita tidak tahu kapan kita terakhir tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Kita tidak tahu kapan terakhir kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Oleh karenanya wahai saudaraku, marilah kita senantiasa terus berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alam kubur adalah tempat persinggahan pertama seorang hamba sebelum akhirnya ia menuju akhirat. Alam kubur inilah yang membuat sahabat Nabi Utsman bin Affan menangis ketakutan. Apa yang ia takutkan? Apa yang membuatnya menangis? Dalam sebuah riwayat Tirmizi, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihiyatahu faqila lahu tuzkarul jannah wan naru fala tabki wa tabki min hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Utsman bin Affan pernah berdiri di samping kuburan. Beliau menangis terisak sampai air matanya membasahi jenggotnya. Lalu beliau ditanya, wahai Utsman, jika engkau ingat atau diingatkan dengan surga neraka, engkau tidak menangis. Namun mengapa engkau menangis ketika ingat atau diingatkan dengan kubur? Beliau menjawab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama bagi seorang hamba dari tempat persinggahannya sebelum akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, dari siksa dan fitnah kubur maksudnya, maka yang berikutnya lebih ringan buatnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat darinya, maka yang setelahnya lebih sulit dan susah baginya. Riwayat At-Tirmizi. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, riwayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa keselamatan di alam kubur sebagai tanda bahwa hamba akan bahagia kelak di hari kiamat, dan juga sebaliknya bahwa kegagalan yang dialami hamba dalam kubur itu tanda bahwa ia akan merugi dunia akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Hal senada juga pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabatnya tatkala beliau selesai menguburkan jenazah. Anil Barra qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa 'ala safiril qabri fabaka hatta balla thara thumma qala ya ikhwani limisli hadha fa'u'iddu. Dari Barra beliau berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu jenazah. Lalu beliau duduk di tepi kubur. Kemudian beliau menangis sehingga tanah menjadi basah. Lalu beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah untuk yang seperti ini. Sudahkah kita persiapkan seperti yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan? Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa hati ini pernah keras, membeku, tak mau menerima kebenaran? Saudaraku, sampai kapan kita pertahankan kerasnya hati ini, kesombongan diri? Pernahkah engkau alami detik-detik kala semua orang tidur lelap terbuai mimpi, engkau sedang sendiri, menyendiri, menyepi, bermunajat dengan Allah dengan air mata berlinang, menangisi kerasnya hati dan dosa yang selama ini kita lakukan? Sudahkah kita meminta kepadanya agar selalu dibimbing menuju jalan yang diridhoi? Sudahkah kita meminta kepadanya agar dijadikan anak soleh yang selalu berbakti, anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kala mereka berdua telah tiada? Saudaraku sekalian, mari bawa diri ini untuk terus ingat peristiwa tadi, bimbing dan bina jiwa ini agar senantiasa berada di atas hidayah ilahi. Arahkan jiwa ini agar senantiasa mendapat ridho ilahi dengan banyak mengingat mati. Itu berarti kita sudah bisa arahkan diri agar terus mawas diri dan menyiapkan segala sesuatu sedini mungkin. Siapkan perbekalan yang nantinya kita jadikan modal menghadap Sang Hakim yang maha adil lagi bijaksana. Tatkala semua amal akan ditanya, ditimbang dan diminta pertanggungjawabannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Al-Hasyr 59. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, detik-detik itu pasti menghampiri kita. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal soleh. Setiap kita ingin mendapatkan akhir yang baik dan berharap mendapat panggilan yang indah kala ajal tiba dan malaikat maut menjemput, menjadi jiwa yang ridho kepada Allah dan diridhoi Allah di dunia dan akhirat. Seruan itu menjadi idaman setiap insan yang beriman, panggilan yang memberi ketenangan dan kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa bisa memulai sesuatu dengan kebaikan dan mengakhirinya dengan kebaikan pula. Salah seorang sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di antara wasiat yang disampaikan kepada putranya, wahai anakku, solatlah seperti solatnya orang yang akan berpisah.
dan jangan pernah engkau menyangka akan bisa kembali mengerjakannya setelah ini. Ketahuilah anakku, tidaklah seorang mukmin mati melainkan kematiannya berada antara dua kebaikan. Kebaikan yang telah dikerjakan dan kebaikan yang belum dikerjakan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan semua urusan kita, menjadikan kita hamba yang gemar bertaubat dan selalu ingat akan kematian, sang penghancur kelezatan dan kenikmatan. Akhirnya marilah kita berdoa, memohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara kami waktu kecil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal dan tidak baik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami pada agamamu. Wahai Rabb yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng pelindung kami, dan perbaikilah duniaku yang ia menjadi tempat hidupku, serta perbaikilah akhiratku yang ia menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagiku dari segala kejahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita umat muslim diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita baca, kita tadabburi, kita pelajari kandungan-kandungan isi Al-Quran agar kita bisa belajar dari apapun yang berada dalam Al-Quran, agar kehidupan kita ini senantiasa sesuai dengan perintah-perintah Allah dan senantiasa tidak melanggar larangan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada sebuah kisah seorang raja yang nasibnya tragis di penghujung hidupnya. Dikisahkan dalam Al-Quran, salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman, hukuman dan balasan Allah. Kisah itu sekaligus menunjukkan bahwa
Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya. Lantas seperti apa sosok raja itu? Kala itu disebut Fir'aun, dan apa saja bentuk kezalimannya disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75 sampai 92, dan dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir. Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antaranya kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa dan Harun alaihissalam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya, sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Saudaraku sekalian, alih-alih Fir'aun ini mau menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesahkan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Nabi Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula Fir'aun merupakan penguasa tirani dan sewenang-wenang, sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Nabi Musa selain turunan kaumnya sendiri. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Yang artinya tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dan kaumnya, disertai ketakutan pada Fir'aun dan pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Yunus. Saudaraku yang dirahmati Allah, Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah tersesat dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Katanya, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Dan apapun yang diinginkan Fir'aun, semuanya terkabulkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menantang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asyah yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaan Fir'aun adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira manakala mendapatkan ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Fir'aun mendapatkan ramalan demikian, ia segera memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut. Setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para algojo. Jika ternyata anak yang dilahirkan laki-laki, maka tak sungkan-sungkan si algojo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut atau kotak dan melemparkannya ke sungai Nil, hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkan di lingkungan istana
istimewanya berkat skenario Allah, Ibu Musa kembali bisa menyusuinya. Wa auhayna ila Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang artinya kami mengilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih, sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas. Di penghujung hidupnya Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Menjelang detik-detik kematiannya, ia baru berserah diri dan mengaku Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, katanya, yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun karena kesalahannya malaikat Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Kairo, Mesir. Menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I yang umurnya menjadi 3.000, bisa mencapai 3.500 tahun. Sayangnya saudaraku sekalian, kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Oleh karenanya saudaraku sekalian, marilah kita renungi, kita pelajari Al-Quran agar bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita. Seperti contoh kisah Fir'aun ini, maka layak kita pedomani, kita hindari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Fir'aun. Jangan bersedih andai kata kita tidak diberikan kesehatan, selalu diberikan sakit. Artinya kita tidak diberi contoh, tidak diberikan seperti apa yang diberikan Fir'aun. Fir'aun kurang ajar karena tidak pernah sakit, apapun keinginannya dikabulkan. Oleh karenanya apabila kita sering sakit, kita sering doa kita belum terkabulkan, janganlah bersedih. Mungkin itu karena Allah cinta dan layak kita bersedih hati. Apabila keinginan kita selalu dikabulkan Allah, layak kita berhati-hati. Mungkin bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah, seperti Allah memberikan kepada Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun.
Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, bulan Rajab merupakan bulan ketujuh dari 12 bulan yang ada dalam penanggalan Hijriyah. Dari sejumlah bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih 4 diantaranya sebagai bulan-bulan mulia, Ashhurul Hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Keempat bulan ini memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh 8 bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendedikasikan bulan ini sebagai bulan agung dan mulia agar umat Islam bisa mengambil manfaat dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. At-Taubah 36. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memberikan kabar kepada masyarakat, kepada manusia tentang adanya 12 bulan dalam 1 tahun. Hanya saja dari 12 itu terdapat 4 bulan yang sangat Allah muliakan di dalamnya, yaitu 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Selain dikenal sebagai bulan mulia dan agung, 4 bulan di atas memiliki nilai-nilai sakralitas yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bentuk-bentuk pemuliaan pada bulan tersebut adalah semua pahala ketaatan oleh Allah dilipat gandakan. Begitu juga dengan kemaksiatan. Maka barang siapa yang melakukan ketaatan atau kemaksiatan pada bulan tersebut, balasannya lebih banyak daripada bulan yang lain. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Said Ruslan dalam salah satu kitabnya menjelaskan bahwa bulan Rajab memiliki beberapa nama. Setidaknya ada 2 nama untuk menggambarkan beberapa kejadian yang ada dalam bulan Rajab. Yang pertama bulan Fardu, yang kedua bulan Asham. Bulan Fardu yang berarti 1. Bulan Rajab dikenal dengan sebutan bulan Fardu karena bulan haram yang 1 ini merupakan satu-satunya bulan yang tidak bersamaan dengan 3 bulan haram lainnya seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram yang berurutan. Oleh karenanya bulan Rajab dikenal dengan bulan Fardu. Nama yang kedua adalah bulan Asham yang berarti tuli. Alasan dibalik penamaan ini karena pada bulan Rajab tidak terdengar gencatan senjata untuk berperang yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah pada masa dahulu. Semua orang Arab pada masa itu menyimpan peralatan perang dan kembali berdamai dengan musuh-musuh mereka. Bahkan mereka berkunjung ke rumah orang-orang yang membunuh ayahnya di medan perang untuk menghormati bulan mulia ini. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa bulan Rajab memiliki spirit perdamaian yang sangat tinggi. Sejak zaman dahulu, peperangan yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya harus berhenti ketika sudah memasuki bulan haram, termasuk bulan Rajab. Bahkan orang-orang yang memiliki dendam kepada pembunuh ayah dan keluarganya di medan perang biasanya berkunjung untuk bertemu orang yang membunuh keluarganya itu. Demikian gambaran betapa agung dan mulianya bulan Rajab. Peperangan dihentikan tidak lain karena bulan ini memiliki nilai yang sangat agung. Semua pekerjaan dan tindakan yang bisa mengotori sakralitas ditinggalkan dan dijeda terlebih dahulu.
Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Hafiz Abu Hasan bin Muhammad Hasan Al-Khalal dalam salah satu kitab khususnya yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab mengutip riwayat Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qila li Rasulillah lima sumiya Rajab, qala li annahu yutarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'bana wa Ramadan." Yang artinya dikatakan kepada Rasulullah, kenapa bulan Rajab dinamakan Rajab? Rasulullah menjawab, karena sungguh banyak di dalamnya kebaikan untuk bulan Sya'ban dan Ramadan. Saudaraku jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Imam Zainuddin Muhammad Abdul Rauf bin Tajul Arifin bin Ali bin Zaid al-Abidin, atau yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Manawi Al-Qahiri, yang wafat tahun 1031 Hijriah, dalam kitabnya menjelaskan lebih luas perihal maksud hadis di atas. Menurutnya, maksud yatarajjabu pada hadis riwayat Anas tersebut adalah pada bulan Rajab Allah memperbanyak kebaikan dan melipat gandakan pahala di dalamnya. Selain itu, bulan Rajab menjadi bulan pembuka dan awal persiapan umat Islam untuk memasuki 2 bulan suci selanjutnya yang juga sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Oleh karenanya menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam untuk lebih semangat meningkatkan ketaatan dan kebaikan guna memasuki 2 bulan tersebut. Kaum muslimin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, fal makna ayyuhayyana fihi khairun katsirun azimun lil muta'abbidin fi Sya'ban wa Ramadan. Maka makna hadis tersebut adalah dengan disediakan di dalamnya suatu kebaikan yang banyak dan agung bagi ahli ibadah untuk menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan. Walhasil saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa bulan Rajab memiliki spirit peningkatan spiritualitas. Semua amal ibadah harus ditingkatkan oleh umat Islam selain sebagai persiapan untuk menyambut bulan Sya'ban dan Ramadan. Nilai-nilai pahala atas kebaikan dan ketaatan yang dilakukan pada bulan ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi bulan-bulan yang lainnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan fa'inna wa'inna alal syami wal qiyam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibadah Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil karim fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu bahwa Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat dan arah. Ia ada tetapi keberadaannya tidak di atas arsy, tidak di langit, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan juga tidak di depan maupun di belakang. Ia ada tapi keberadaannya tidak dapat dibayangkan sama sekali. Ia tidak bisa dan tidak boleh disamakan dengan apapun dan siapapun serta makhluk manapun, karena memang ia bukan makhluk, ia adalah Khalik. Hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan makhluk. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Dia. Keyakinan seperti ini telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf maupun khalaf. Salah satu yang dipropagandakan sebagian kelompok berpaham menyimpang, wahai saudaraku sekalian, mereka tiap menjelang datangnya bulan Rajab hingga bulan yang mulia ini berakhir adalah tentang keberadaan Allah yang digambarkan sebagai zat yang membutuhkan tempat. Mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut ulama salaf, padahal ulama salaf terbebas dari keyakinan mereka yang menyimpang. Kaum ini mengajarkan keyakinan bahwa Allah di atas arsy. Terkadang mereka mengatakan Allah di langit, dan terkadang mereka mengatakan Allah di atas. Mereka juga mempropagandakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa Allah di atas. Mereka mengatakan Nabi Muhammad diperintahkan naik ke atas suruh di atas soan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas Sidratul Muntaha, wal iyyazu billahi ta'ala. Saudaraku sekalian, sangat penting untuk disampaikan ke khalayak bahwa Allah tidak membutuhkan kepada apapun, termasuk kepada tempat dan arah. Hal ini harus terus disampaikan secara masif kepada umat. Jika kita memang menganggap umat sudah tahu akan hal ini, lalu kita berhenti mensiarkan keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, sedangkan mereka terus-menerus tanpa henti menyampaikan bahwa Allah membutuhkan tempat, kita semua khawatir ketidakbenaran yang disampaikan terus-menerus akan dianggap benar oleh publik. Ini yang sangat berbahaya. Berikutnya ini bisa menjadi pintu masuk untuk mempropagandakan ajaran-ajaran mereka lebih lanjut, seperti pengkafiran pelaku tawasul tabaruk, pembagian tauhid menjadi 3 dan lain-lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj bukanlah dalil bahwa Allah di atas. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat demikian. Maksud dan tujuan dari Isra dan Mi'raj adalah memuliakan Nabi dan memperlihatkan kepada beliau sebagai dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah di alam atas, serta untuk menerima perintah sholat di suatu tempat yang mulia di atas sana yang tidak pernah dilakukan dosa dan maksiat di dalamnya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, wajib kita yakini bahwa Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat dan arah. Dalil atas keyakinan ini dari Al-Quran adalah surat Asy-Syu'ara ayat 11 dan ayat-ayat muhkamat lainnya yang berkaitan dengan hal itu. Allah Ta'ala menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah maksudnya tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Makhluk membutuhkan tempat, itu berarti Allah tidak membutuhkan tempat sama sekali. Lafal ka dan misal secara makna sama, yakni seperti. Keduanya digabung dalam satu rangkaian untuk menguatkan makna bahwa Allah sungguh-sungguh tidak seperti segala sesuatu. Secara harfiah ayat itu bermakna tidak ada yang seperti Allah. Jika yang seperti Allah saja tidak ada,
apalagi yang seperti Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak serupa dengan apapun dari semua segi. Allah, oleh karena itu, seandainya Allah bertempat, maka ia serupa dengan makhluknya yang bertempat. Oleh karenanya wajib kita yakini Allah tidak butuh tempat, dan Allah ada tanpa tempat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sedangkan dalil dari hadis diantaranya adalah sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa anta zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Al hadis rawahul Muslim. Ya Allah, engkaulah az-zahir, segala sesuatu menunjukkan akan adanya, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah al-batin, yaitu yang tidak dapat dibayangkan, tidak ada sesuatu yang di bawahmu. Al hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijriah mengomentari hadis ini dengan dalam kitab Al-Asma' wal Sifat dengan mengatakan, jika tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, maka dia ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati Allah, ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjadi rujukan dalam hal ini. Di antaranya yang mengutip ijma' bahwa Allah ada tanpa tempat adalah Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang wafat tahun 429 Hijriah. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jika kita memahami sifat 20 yang wajib akli bagi Allah, maka kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satu sifat 20 bagi Allah adalah mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Jika seluruh makhluknya menempati sesuatu tempat, berarti Allah yang tidak serupa dengan makhluk pastilah tidak menempati suatu tempat. Dia ada tanpa tempat. Begitu juga sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Seandainya Allah menempati arsy, langit atau arah atas, maka artinya dia membutuhkan kepada makhluknya yang bernama arsy, langit dan arah atas. Tentu ini sangat mustahil. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu pentingnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat. Sampai-sampai hal ini juga tidak luput dari perhatian para ulama Nusantara. Tidak kurang dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Soleh Darat, Mufti Betawi Sayyid Usman, Rais Akbar NU Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Zainul Hasan Kiai Muhammad Hasan Al-Genggongi, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Sirajuddin Abbas, Syekh Ihsan Jampes, Kiai Abdul Fadol Senori Tuban, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka menegaskan secara eksplisit akidah Allah ada tanpa tempat dalam karya-karya beliau semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari paparan khutbah di atas menjadi jelas bagi kita bahwa keyakinan Allah ada tanpa tempat adalah akidah yang benar yang berlandaskan Al-Quran, hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesepakatan umat di berbagai belahan dunia, serta didukung dan disebarluaskan oleh para ulama di bumi Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala
dan semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Rajab yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Kita tinggalkan apa-apa yang membuat kita terjerumus kepada dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sangat bersyukur, betul-betul alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan kembali memperingati peristiwa yang besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52, yang intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya, kemudian memberikan emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapakah ini? Jibril menjawab, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang, sungguh sebaik-baik orang yang berkunjung adalah engkau wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bahkan menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh, yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di Baitul Maqmur Nabi Muhammad bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardul sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah keringanan untukmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi 45 sebagian riwayat. Dan Nabi hingga akhirnya terus Nabi kulu kilir, naik turun sesuai dengan anjuran Nabi Musa, sehingga sholat, kewajiban sholat dalam sehari menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa telah mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah. Saya ridho dan pasrah pada Allah dengan kewajiban 5 waktu. Kewajiban yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi sudah malu untuk meminta keringanan lagi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah Sirah Nabawiyah menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis, atau aku tidak percaya? Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajaran saudaraku sekalian yang dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini? Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah, beliau menjelaskan yang pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi baru saja waktu itu mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Dewi Khadijah sebagai istri tercinta
yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Nabi, serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung sebagian kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir dan tahlil, pasti berat dijalankan, pasti banyak rintangannya, namun Allah pasti akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua dari pelajaran dari Isra Mi'raj ini yaitu kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Dijelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk, dengan sholat yang khusyuk. Seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Dalam sejarah, itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini telah terjadi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar bangkit dan meningkatkan kemampuan tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Pelajaran yang keempat, saudaraku sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin.